Oke, halo para sobat Wibu, kembali lagi bersama aku The Wibdude di Kuliah Wibu. Dan kali ini kita kembali ngebahas One Piece. Ya, emang One Piece ini banyak yang bisa diomongin, banyak banget. Cuma video kali ini beranjak dari satu postingan yang aku lihat di satu sosial media. Di postingan itu diceritain kalau ada seorang suami istri di dunia nyata. Si suaminya ini ngefans sama One Piece, dan dia itu kesannya kayak maksa istrinya buat nonton One Piece, disuruh maraton nonton One Piece. Sudah gila, aku aja males. Jadi kayak em, aku ke-trigger gitu ngelihat ini, ngelihat postingan ini. Kayak ini orang nggak paham ideologi One Piece gitu. Ini orang nggak paham ide yang dikasih Eiichiro Oda mengenai One Piece, mengenai Straw Hat Pirates itu. Katanya dia itu ngefans banget sama One Piece sampai ada di kakinya ada tato gambar Straw Hat atau gambar One Piece gitu mungkin. Cuma dia nggak paham soal ideologi dari kru topi jerami yang ingin disampaikan oleh Eiichiro Oda. Di situ aku ketriggernya. Nah, dan di situ juga kenapa aku ngebuat video ini. Karena aku ingin kalian paham kalau fans-fans One Piece yang paham soal ideologi topi jerami itu nggak bakal pernah ngemaksa orang lain buat nonton One Piece. Oke, apa itu ideologi topi jerami? Ideologi topi jerami itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama itu adalah mimpi, kedua adalah loyalitas, dan yang terakhir adalah kebebasan. Tiga hal ini adalah tiga hal yang sangat tergambar jelas di kru topi jerami. Makanya aku namain ideologi topi jerami. Oke, pertama yang kita bahas adalah tadi mimpi. Setiap kru topi jerami itu memiliki mimpi, dan ini sangat-sangat dominan sekali waktu awal-awal One Piece gitu. Dari awal Luffy selalu ngatain kalau dia akan menjadi raja bajak laut, satu mimpi. Kemudian ketika dia bertemu Zoro, Zoro mengatakan kalau dia bakal menjadi swordsman terkuat di dunia, mimpi. Kemudian masuk ke Nami, dia ingin membuat peta dunia, mimpi. Sanji, dia bakal menemukan All Blue, mimpi. Usopp menjadi greatest warrior of the sea. Nah, itu sampai mereka ada kayak satu scene-nya yang naruh kaki di atas gentong. Di atas barrels itu naruh kaki-kaki mereka, terus mereka mendeklarasikan mimpi-mimpi mereka di situ. Itu sangat dominan sekali. Jadi setiap siapapun orang yang masuk ke topi jerami itu memiliki mimpi. Mau senonsens apapun mimpi mereka, mereka percaya itu gitu. Namun mungkin di belakangan nggak terlalu eksplisit disebutin. Cuman masih ada, tetap ada gitu. Nah, contohnya kayak Robin yang dia mungkin nggak deklarasiin mimpinya kayak yang lain, cuman di Water Seven dia bilang aku ingin hidup, itu adalah satu bentuk mimpi gitu. Jadi itu satu poin dari ideologi topi jerami, kalau semua orang boleh bermimpi, siapapun itu boleh bermimpi. Bahkan Nico Robin yang tadi ceritanya dibilang Devil's Child atau apa, dia juga boleh bermimpi gitu. Itu hak semua orang. Yang kedua itu adalah loyalitas dan persahabatan. Kru-kru topi jerami itu gak ada yang pernah gabung karena paksaan gitu. Bahkan Nico Robin yang udah tiba-tiba muncul di kapal minta join, Luffy bilang oh ya udah. Atau pas dia ketemu Brook itu kan kayak skuy join, kuy. se se segampangnya tuh mungkin kalau kalau kita lihatnya kayak nonsense lah gitu. Mana ada orang mau gabung gitu. Mana ada dia kayak asal 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 rekrut gitu kan. Cuman ya sebenarnya itu bisa dilakukan karena si Luffy ini nggak peduli orang bakal loyal sama dia, tapi dia bakal loyal sama orang itu. Itu uh, konsep yang ada di pikiran si Luffy. Karena kalau ini orang macam-macam ya udah tinggal gue gebuk. Ya itu kasarnya lah, itu kasarnya kalau ya karena Luffy tahu dia kuat, jadi dia bisa loyal ke orang-orang ini gitu. Dia yakin dia gak bakal ngecewain orang-orang ini, dan dia terus mencoba untuk menjadi loyal kepada kru-krunya. Dan karena itu kru-krunya itu semua loyal ke dia, dari Zoro sampai Jinbe
itu semua loyal ke dia karena dia ngasih loyalitas duluan. Saking loyalnya tuh kita pernah ngelihat Nami di Wano Kuni ketika dia lagi diserang sama Ulti yang dia mempertaruhkan nyawanya. Ulti cuman minta dia bilang satu hal, bilang kalau Luffy itu nggak bakal menjadi raja bajak laut. Namun di situ Nami yang kita tahu nggak punya kekuatan apa-apa, yang dia cuma pinter, yang sama Usopp selalu hal pertama yang mereka lakukan ada kabur. Di pas di situ dia cuma diminta satu hal yang sangat gampang, dia tinggal bilang ya udah Luffy nggak bakal jadi raja bajak laut. Bahkan Usopp juga bilang ya udah nggak apa-apa, bilang aja kau bakal selamat dengan itu. Cuman di situ Nami ngapain? Nami sambil nangis dia ngomong Luffy bakal menjadi raja bajak laut. Seloyal itu. Cuman dari kata-kata yang harusnya dia bisa selamat, cuman dia nggak mau. Seloyal itu. Dan poin terakhir yang berkaitan dengan postingan tadi, aku bilang postingan di awal tadi, kebebasan. Ini satu konsep yang cukup kental di One Piece dari awal cerita. Kalau di anime kita starting pointnya itu si Luffy dari barel, keluar dari barel, itu ibaratnya dia bebas gitu, freedom dari situ. Itu satu konsep yang udah di recurring konsep, itu kayak udah jadi tema di One Piece ini sendiri. Di kru topi jerami, kebebasan itu emang satu hal yang dijunjung tinggi aku rasa. Karena setiap krunya itu ya, karena setiap krunya itu mereka selalu berada di satu kapal, pas nyampai di satu pulau, ya udah mencar-mencar nih. Aku mau kesini, ya udah, yang penting terbalik ya gitu. Itu doang di sini. Nggak kayak ada planning yang sangat spesifik gimana. Tapi ya udah bener-bener bebas kalian mau ngapain. Yang penting terbalik gitu. Terus beberapa orang kayak mengartiin kebebasan di One Piece itu cukup dekat dengan namanya anarki. Karena kita mungkin beberapa kali bisa lihat kayak selalu berakhir dengan bikin onar. Luffy atau Zoro biasanya bikin onar gitu kan, tiba-tiba jadi harus berantem atau gimana. Cuman kalau menurut aku ini malah sangat jauh dari yang namanya anarki. Karena Luffy sendiri gak mau ngelakuin sesuatu hal yang bertentangan dengan kebebasan orang lain. Bahkan ketika dia Enies Lobby, ketika dia mau nyelamatin si Robin, itu kan dia tinggal nyelamatin aja tuh kan, di depan mata dia. Cuman dia gak mau nyelamatin sebelum Robin bilang, aku ingin hidup. Karena di situ adalah satu bentuk kebebasan. Kalau ketika Robin bilang dia ingin hidup, dan mungkin dia juga bisa bilang kalau dia nggak mau gitu, itu kebebasan dia sendiri gitu. Jadi, dan Luffy situ nunggu hal itu, dia nunggu sampai Robin bilang aku ingin hidup. Jadi Luffy itu selalu bertindak dari hal-hal itu, hal-hal yang bersangkutan dengan kebebasan orang lain. Jadi dia nggak anarki sebenarnya, dia bukan anarki, dia adalah warrior of liberation. Dan kita bisa lihat kalau misalnya Luffy datang ke satu pulau baru, dia nggak anarki, dia nggak bikin kerusuhan karena kesenangan, karena dia aku bebas, aku serah mau ngapain aja, nggak gitu. Dia datang ke satu pulau, ya udah dia tetap senang-senang, tapi nggak ngerasa dia bisa bertindak seenaknya di situ. Ya itu konsep kebebasan di One Piece. Nah, jadi si Luffy aja nggak mau nyelamatin Robin kalau dianya nggak ngomong dia mau diselamatin. Karena itu kebebasan si Robin buat memilih itu. Kenapa si suami tadi yang aku baca di postingan tadi maksa istrinya buat nonton One Piece? Kan sangat jauh berbeda dari ideologi yang diajarin Eiichiro Oda melalui kru topi jerami, di mana di situ ada kebebasan di dalamnya. Kalau semua orang itu ya bebas gitu, mereka mau nonton mau enggak ya serah. Ya ketika mau baru dibantu gitu kan. Ketika mereka nggak mau ya udah gitu. Ya jadi itu dia
ideologi topi jerami yang ingin disampaikan Eiichiro Oda melalui kru topi jerami. Jadi gimana para nakama, apakah kalian juga memegang ideologi ini? Dan aku rasa bila kalian emang fans One Piece, harusnya kalian memegang ideologi-ideologi ini di dalam hidup kalian. Aku The Whip Dude. Sekian dulu untuk kuliah wibu kali ini. Sampai jumpa.